maju lagi dalam kegerakan DLKP, Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara paling praktis, membaca Alkitab pasal per pasal, kitab per kitab. Dan kali ini kita ada di pasal yang ke-6 Injil Matius. Pasal ke-6 Injil Matius. Dan tema kita adalah cara hidup murid Tuhan, cara hidup warga kerajaan Allah. Sebelum kita lebih dalam lagi belajar kebenaran firman Tuhan, teman-teman sekalian, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, dukung terus channel ini agar semakin berdampak, semakin menjadi berkat. Like dan share, bagikan kepada teman-teman ya, di wall saudara atau di WA saudara dan sebagainya agar semakin menjadi berkat. Dan ingat untuk bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten-konten dari Pendeta Raymond Mantik. Yang pastinya konten-konten dari Pendeta Raymond Mantik ada untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, memuridkan bangsa-bangsa, dan mengembalakan jiwa-jiwa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita memulai menemukan prinsip-prinsip Kerajaan Allah untuk kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Bapa Surgawi, kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap orang yang menyaksikan konten ini ya Tuhan. Mereka maju dalam kegerakan, tinggal dalam firman Tuhan, menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah setiap hari. Terima kasih Tuhan, bukakan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu membukakan mata hati kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Kemarin kita sudah membahas tentang Matius pasal yang kelima. Dan sekarang ini kita akan membahas Matius pasal yang ke-6. Ya, seperti kita tahu bersama bahwa pasal 5 dan 6 dan 7 adalah dikatakan seperti undang-undang dasar kerajaan Allah, dan di sana kita menemukan hukum-hukum yang wajib sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid-murid Tuhan untuk memeluknya atau memegangnya. Dan di pasal ke-6 ini ada beberapa hal penting yang kita akan melihat bersama-sama. Ada 5 hal penting yang akan kita lihat di pasal 6 ini. Yang pertama, dalam cara hidup murid Tuhan, ya, cara hidup sebagai warga kerajaan Allah, ada 5 hal penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, atau menjadi kebiasaan kita, atau menjadi pola pikir kita. Dan prinsip-prinsip yang kita temukan di dalam pasal 6 ini, di dalam Matius pasal 6, yang pertama kita melihat bahwa seorang anak Tuhan, seorang murid Tuhan harus hidup dengan spirit memberi, ya. Yang pertama harus hidup dengan spirit memberi. Yang kedua, seorang anak Tuhan, murid Tuhan, seorang warga kerajaan Allah harus berdoa. Dan yang ketiga, berpuasa. Dan yang keempat, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Dan yang kelima, seorang anak Tuhan itu tidak khawatir, ya. Nah, 5 hal ini akan kita ulas atau kita coba dalami satu persatu untuk kita temukan prinsipnya, ya. Saudara, kalau saudara berjalan dengan prinsip-prinsipnya Tuhan, saudara menggantikan hukum-hukum kehidupanmu, nilai-nilaimu, keyakinan-keyakinanmu dengan caranya Tuhan, maka saudara akan berbahagia seperti yang sudah kita belajar di pasal yang ke-5 sebelumnya, ya. Jadi saudara, yang pertama adalah memberi sedekah, ya. Anak Tuhan adalah hidup untuk memberi, ya.
Tuhan Yesus katakan terlebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Di dalam pasal 6 mulai ayat 1 dikatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang pertama, cara hidup murid Tuhan, cara hidup anak Tuhan adalah hidup yang memberi. Dalam konteks ini Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita memberi sedekah atau kita memberi persembahan, biarlah kita memberi dengan hati yang tulus dan murni, tanpa mengharapkan penghormatan dari orang-orang, ya, atau bahasa hari-hari kita pamer begitu, ya. Kalau kita memberi, kita nggak perlu pamer, ya. Kita memberi dari hati yang tulus, ya. Dalam hal ini kita memberi sedekah, ya, berupa keuangan kita atau materi kita, juga membawa persembahan kita, ya, baik perpuluhan, persembahan syukur, pembangunan, persembahan khusus yang kita mau bawakan di rumah Tuhan. Kita nggak perlu berkoar-koar, ya, atau menggerutu, saya sudah memberi ini dan sebagainya, ya. Tapi kita memberi dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Dan sebagai murid Tuhan kita harus memberi, ya, bukan saja dalam hal keuangan, materi, tapi dalam hal pemberian diri kita, pemberian waktu kita. Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan Yesus katakan, berilah dengan cuma-cuma karena kamu menerimanya dengan cuma-cuma. Jadi kalau kita menerima kasih karunia anugerah Tuhan, firman Tuhan itu dengan cuma-cuma, maka kita juga akan memberinya dengan cuma-cuma. Jadi yang pertama, saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus hidup itu spiritnya memberi. Nah, kalau Anda punya spirit memberi, saudara, Anda tidak pernah akan keruh, Anda tidak pernah akan kosong atau kehabisan. Karena apa? Kalau Anda memberi, Tuhan akan menambahkan di dalam hidupmu, ya. Seperti ada pancaran air kehidupan yang mengalir. Apalagi kalau hidup kita berdampak kepada orang, ya, kita bermakna, ya. Mungkin kita tidak memberi uang juga, ya, tapi kita memberi ide, kita memberi pengetahuan, kita memberi waktu kita mendampingi mereka dalam keadaan susah, kita membantu mereka semampu-mampunya kita, ya, saudara. Anak Tuhan itu harus memberi. Memberi itu melekat dengan cara hidup murid Tuhan, ya. Oleh karena itu ketika kita memberi dengan tulus ikhlas, kita memberi dengan hati yang rela. Waktu kita memberi, Bapa di surga tahu dan Dia membalasnya. Bapa di surga memberi upah kepada setiap anak-anak Tuhan. Wow, ini dahsyat, ya. Ini hukum kerajaan Allah, ya. Memberi sedekah, memberi. Jadi dalam kekristenan Tuhan Yesus mengajar kita untuk memberi, ya. Tapi memberinya nggak perlu koar-koar, ya. Aduh, nggak perlu kita status dan sebagainya, nggak perlu, ya. Atau dicorongkan, ya. Nggak perlu, saudara. Berilah dengan ikhlas, rela hati, tanpa saudara butuh pengakuan dari orang-orang, ya. Kalau Anda memberi, ya, nggak harus tunggu kaya kan untuk Anda memberi. Karena orang yang memberi adalah orang yang paling kaya, karena dia tidak merasa kekurangan, ya. Itu luar biasa. Dan yang kedua, cara hidup murid Tuhan yang kita melihat di sini, Tuhan Yesus mengajarkan yang menjadi hukum kerajaan Allah, ya, yaitu berdoa. Murid Tuhan harus berdoa. Makanya kita ada kegerakan yang namanya berjaga-jaga 1 jam dengan pola doa Bapa Kami, ya. Kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan.
doa adalah alat atau cara yang Tuhan berikan agar kita dapat menerima kuasa Tuhan. Kita dapat mengaktifkan kuasa Tuhan sehingga Tuhan bekerja ke dalam diri kita, di dalam diri kita untuk menyatakan kuasa kerajaannya. Dengan itu kita perlu sekali berdoa ya. Berdoa itu seperti ungkapan bahasa sehari-hari, kita mengangkat tangan kita dan Tuhan turun tangan. Artinya kita mengizinkan Tuhan berkarya, kita mengizinkan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, saudara ingat baik-baik, Tuhan tidak mau memaksa. Tuhan tidak menjadikan kita juga robot ya. Makanya dia perlu izin dari kita untuk dia berkarya dalam kehidupan kita. Dia perlu kita membuka hati kita supaya dia datang memenuhi hati kita. Itu dahsyat saudara. Jadi berdoa, dan dalam hal ini Tuhan mengajarkan doa Bapa Kami. Saudara, yang menarik saudara, doa Bapa Kami itu dipraktekkan sepanjang masa, sejak gereja mula-mula bahkan sampai dalam sehari 3 kali sehari ada doa Bapa Kami di gereja kuno ya, di gereja purba. Oleh karena itu mari kita praktekkan lagi doa ini ya, doa Bapa Kami ya. Kalau saudara belum terbiasa dengan berdoa, mulailah dengan doa Bapa Kami. Saya banyak sekali kesaksian tentang orang-orang yang memulai dengan doa Bapa Kami ya. Ada satu keluarga yang dekat dengan kami berdoa. Mereka punya latar belakang Muslim ya, dan mereka menjadi percaya kepada Yesus. Dan waktu dunia mereka sebelum percaya kepada Yesus, mereka senang dengan dunia okultisme ya, dunia ilmu goib ya. Tapi waktu mereka percaya Yesus, mereka belajar meninggalkannya. Dan ada satu kisah yang menarik di mana waktu mereka sudah mulai mengikuti Yesus dan tiba-tiba istrinya kesurupan saudara. Istrinya kesurupan, kemasukan roh jahat saudara ya. Dia manifestasi, dan bapak ini karena dia masih belajar bertumbuh, dia gagap, dia nggak tahu bisa buat apa-apa. Dia akhirnya berdoa Bapa Kami saudara. Waktu dia berdoa Bapa Kami, istrinya terlepas dari kuasa-kuasa setan. Itu dahsyat saudara. Ada juga kesaksian di mana yang kami layani di rumah doa rumah murid ya. Kami mengadakan rumah doa rumah murid, dan dia menceritakan bahwa waktu tsunami tahun 2024 ya, waktu dia ada di lepas pantai di India sana ya, dan dia melihat ombak yang tinggi sekali, dan dia terhempas dari kapal ya. 2 kapal saudara, satu hancur dan semua awaknya hilang lenyap, tak berbekas saudara. Dan tinggal sisa 1 kapal ini, dia terhempas dari kapal, dan dia ya di atas air ya, di ombak, dan dia melihat kapalnya di bawah saudara. Dan dia dalam hati, waduh, saya sudah mati, saya ini sudah terlepas ya. Tapi tiba-tiba saudara, dia balik lagi masuk ke dalam kapal ya, karena mungkin ada tali yang terikat di tubuhnya ya. Dia balik lagi masuk ke dalam kapal saudara, dan dia hanya berdoa di situ, minta pertolongan Tuhan. Dan dia bingung dia mau berdoa seperti apa, dan dia berdoa dengan doa Bapa Kami ya. Ada juga kisah di mana seorang anak yang takut berhadapan dengan binatang buas karena dia hanya tahu berdoa Bapa Kami, dan dia mendoakannya ya. Saya yakin doa ini adalah doa sepanjang masa ya, karena perkataan Yesus itu ya dan amin. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan Yesus tetap kekal selamanya. Oleh karena itu kita harus praktek doa ini, doa Bapa Kami ya. Saudara, mulailah hidup Anda dengan berdoa dengan pola doa Bapa Kami. Apakah Anda berdoa? Banyak kali kita orang Kristen, kita merasa kita tidak perlu berdoa lagi, semua sudah aman-aman, semua sudah dalam kendali, semua sudah terbiasa seperti itu, dan saudara merasa nggak perlu berdoa. Doa di mana kita mau mengalami kuasa Tuhan, kita mengizinkan otoritas Tuhan ada dalam hidup kita.
dengan berdoa. Jadi yang kedua, cara hidup murid Tuhan adalah berdoa. Saya menantang saudara-saudaraku, teman-teman sekalian, untuk berdoa dalam kehidupanmu. Dan lihatlah, pasti kuasa Tuhan akan beracara. Roh Kudus akan beracara dalam kehidupanmu. Kalaupun saudara saat ini ada perlu pokok-pokok doa, saudara ingin didoakan, saudara boleh komen ya, atau saudara boleh kasih nomor WA saudara, nanti kita akan follow up ya di pelayanan berikut ya. Jadi yang kedua, cara hidup murid Tuhan adalah berdoa ya. Dan kalau kita berdoa di sini ada satu hukum yang luar biasa di sini, supaya doa kita dijawab Tuhan. Di ayat 14 dan 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berdoalah dengan hati yang sudah bersih. Ya, hati sudah bersih. Hati kalau penuh kebencian, penuh kegeraman, penuh kepahitan, doa-doa saudara pasti tidak akan dijawab. Ya, karena Bapa di surga tidak akan mengampuni engkau kalau engkau tidak mengampuni. Wow, ini dahsyat sekali. Ini hukum yang melampaui, ya, melampaui apa yang ada tertulis dalam Taurat, saudara ya. Kita harus datang dengan hati bersih untuk doa-doa kita dijawab. Yang ketiga, ya, cara hidup anak Tuhan, cara hidup murid Tuhan, berpuasa. Makanya kita belajar seperti gereja mula-mula, mereka berpuasa pada hari Rabu dan hari Jumat ya, untuk mengenang pengorbanan Kristus dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kita ada kegerakan berpuasa dan berpuasa doa sepakat terobosannya setiap hari Jumat. Ya, mungkin saudara tidak mempraktikkan berpuasa. Mari sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus berpuasa. Tuhan Yesus katakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita berpuasa agar kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita belajar mengandalkan Tuhan dengan mengalahkan kedagingan kita. Dan juga kita belajar berpuasa agar kita menghasilkan buah roh, ya, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita menaklukkan kedagingan kita, dan kita berusaha hidup oleh kekuatan kuasa Roh Kudus dengan cara berpuasa. Ya, ada puasa macam-macam ya. Puasa mingguan, ada yang 3 hari, saudara ya, ada yang 40 hari. Saudara boleh pilih, tapi sebagai anak Tuhan, berpuasa adalah satu kewajiban. Ya, di sini katakan when you pray, ya, when you fast, ya, apabila kamu berpuasa. Jadi berpuasa itu bukan suatu pilihan, tapi satu keharusan buat setiap anak-anak Tuhan. Dan ini yang luar biasa. Kalau kita puasa, jangan kita puasa seperti orang-orang yang agamawi ya, yang waktu dia berpuasa dia ingin menontonkan kepada orang-orang lain, "Weh, saya berpuasa, lihat seperti ini." Atau seperti orang-orang Farisi ahli Taurat, kalau mereka berpuasa, mereka tunjukkan di depan umum, "Kami sedang berpuasa, jangan ganggu kami," dan sebagainya ya. Atau Anda berpuasa dengan roh agamawi, kami sedang berpuasa, kamu jangan makan di sini dan sebagainya. Ya, nanti bla bla bla. Atau kita marah kalau ada rumah makan buka, itu lebih bahaya lagi, saudara. Kalau Anda puasa, biarlah Bapa yang di surga melihat yang tersembunyi dan membalas itu kepadamu. Artinya ini masalah hubungan batin, saudara.
masalah hubungan roh saudara dengan Bapa di surga. Wow, luar biasa. Jadi yang yang ketiga, cara hidup murid Tuhan harus berpuasa. Apakah Anda berpuasa? Wow, luar biasa. Saya mempraktekkan berpuasa mingguan ya, setiap hari Jumat kami ada kegerakan berpuasa ya, sebagai warga kerajaan Allah, sebagai keluarga kerajaan Allah kita berpuasa. Mari kita berpuasa. Kalau saudara punya pergumulan ya, seperti Esther berpuasa 3 hari 3 malam ya, Yesus berpuasa 40 hari. Mari kita mempraktekkan berpuasa ya. Kalau saudara sedang bergumul dengan sakit penyakitmu, saudara bergumul dengan masalah keluargamu, saudara bergumul, mari kita bawa dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin dengan hal-hal seperti itu Tuhan sedang mengajarkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara berpuasa. Waktu kita merendahkan diri mencari wajah Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan kita. Wow, itu luar biasa saudara. Yang keempat, cara hidup murid Tuhan atau anak Tuhan adalah memiliki sudut pandang dan memiliki prioritas yang tepat ya. Di sini dikatakan di ayat 23, jika matamu jahat ya, mulai ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon ya. Di ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada ya. Di cara hidup yang keempat sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan adalah kita betul-betul mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ya. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Taruh hartamu kepada Tuhan Yesus. Ini menjadi prioritas kita, menjadi cara pandang kita sebagai anak-anak Tuhan. Anda tidak bisa mengabdi kepada uang dan Tuhan. Anda harus memilih salah satu. Ya, bukan berarti kita nggak perlu uang ya, tapi kita harus menaruhkan uang itu pada porsinya. Uang itu, ada yang mengatakan uang itu adalah hamba yang baik kalau kita menjadi tuan atasnya, atau uang juga bisa menjadi tuan yang jahat ya kalau kita mengabdi kepadanya. Jadi ya, segala sesuatu memang perlu uang ya. Banyak kali kita mengatakan uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu perlu uang ya. Tapi bukan berarti uang itu ya kita mengagamakan uang atau kita mendewakan uang. Itu yang paling bahaya saudara. Jadi kalau kita cinta Tuhan, uang kita dapat taklukkan. Cinta Tuhan ya, dan Anda belajar hidup sederhana, hidup apa adanya ya. Bukan berarti teman-teman Kristen, orang-orang Kristen yang dikaruniakan kekayaan, mereka juga tidak cinta Tuhan ya. Barangkali juga mereka sudah dikaruniai Tuhan untuk menaklukkan uang, sehingga mereka menjadikan uang sebagai hamba mereka ya. Kalau kita mau cinta Tuhan, maka uang itu harus jadi hamba kita. Kalau Anda cinta Tuhan, Anda jadi hamba uang. Dan firman Tuhan sudah menegur kita beberapa kali, seperti Paulus menegur kepada Timotius ya, yang akar segala kejahatan adalah cinta uang ya. Kalau Anda di ladang pelayanan, uang itu tidak menjadi prioritas utama lagi ya. Anda hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, dan hidup oleh pemberitaan Injil ya. Dan kalau kita melihat di kitab Ibrani, ada banyak orang karena cinta uang meninggalkan iman
Ini yang paling bahaya, saudara ya. Mereka teralih fokus mereka dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus ketika mereka melihat berkelimangannya uang, bercahayanya uang bagi mereka. Ya, mari kita menaruh uang pada porsinya. Jadikan uang itu hamba kita kalau kita sebagai anak Tuhan. Jadi cara hidup anak Tuhan terhadap uang, makanya dikatakan kita juga harus memberi sedekah. Ya, dengan cara kita menjadikan uang itu hamba kita, kita belajar percaya kepada Tuhan dengan kita memberi. Ya, memberi perpuluhan, memberi persembahan, memberi sedekah. Ya, kita belajar di dalam hati kita bahwa kita menaruh harta kita kepada Tuhan, ya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan Tuhan, firman Tuhan katakan, mari kita mengumpulkan harta di surga. Caranya gimana sih? Saudara, mengabdilah kepada Tuhan dan jadikanlah uang hambamu. Saya percaya Anda akan semakin berlimpah. Karena apa? Anda akan diberi karunia untuk memegang keuangan. Ya, banyak orang dilimpahkan keuangan, dia jadi lupa diri, lupa daratan, malah terhilang dari Tuhan, bikin dosa, saudara ya. Malah dia bingung nih, uang nih mau apa? Akhirnya larinya ke dunia malam, larinya ke hubungan gelap dan sebagainya, atau larinya ke kejahatan-kejahatan yang lain. Kalau Anda belum mampu memegang uang, Anda akan mudah jatuh dalam dosa. Tapi kalau Anda sudah menjadikan Tuhan rajamu, Tuhan di mana engkau mengabdi kepadanya, maka saya yakin uang akan menjadi hambamu. Wah, itu luar biasa. Jadi cara hidup keempat sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus punya prioritas, kita harus punya pandangan hidup yang benar, bahwa kita mengabdi kepada Tuhan dan uang menjadi hamba kita. Luar biasa. Dan yang kelima, di pasal yang ke-6 ini, firman Tuhan katakan di ayat ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebagai murid Tuhan, kita tidak khawatir. Kenapa? Burung di udara Tuhan hiasi, Tuhan beri makan. Bunga di taman Tuhan hiasi, Tuhan dandani. Ya, kita sebagai murid Tuhan, kita percaya Tuhan punya jaminan buat kita. Ini satu hal yang luar biasa ya, saya temukan di sini. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Bersama Yesus dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kita, kita belajar hidup harian. Setiap hari anugerah Tuhan baru, setiap hari rahmat Tuhan baru. Ya, walaupun setiap hari masalah juga baru, pergumulan juga baru, tapi kalau kita belajar hidup bersama Tuhan, kita tidak khawatir, kita tidak takut akan hari besok ya. Tuhan memelihara kita. Jadi inilah cara hidup murid Tuhan, cara hidup sebagai warga kerajaan Allah di Injil Matius pasal yang ke-6. Saudara-saudara ya, yang pertama adalah kalau dia murid Tuhan, dia harus hidup memberi. Yang kedua, berdoa. Murid Tuhan itu harus berdoa. Dan yang ketiga, murid Tuhan itu berpuasa. Yang keempat, murid Tuhan harus punya prioritas mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Dan yang kelima, jangan khawatir. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa buat setiap anak Tuhan yang menyaksikan konten Pendeta Raymond Channel, Pendeta Raymond Mantik ini ya Tuhan, lewat kegerakan DLKP, Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Ada terobosan, ada transformasi, ada pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Ada kelepasan, ada kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kiranya lewat Matius pasal 6 ini kami mengalami transformasi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Teman-teman sekalian, dukung terus channel Pendeta Raymond Mantik. Subscribe, like and share, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten-konten dari Pendeta Raymond Mantik. Dan apabila saudara ada rindu pelayanan yang didoakan dan sebagainya, saudara boleh komen. Kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan juga saudara boleh komen. Dan mari kita maju dalam kegerakan bersama,
bertumbuh sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, dengan cara membaca Alkitab pasal per pasal, kitab per kitab. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.